Let's go. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, bertemu lagi dengan Hendrik Martadinata Haryanto di channel Hendrik Martadinata Haryanto, dan hari ini kita akan masuk di dalam kelas pajak. Jadi teman-teman, setelah kita lama ya, beberapa saat, beberapa video terjeda tidak ada kelas pajak. Cuman sebenarnya bukan terjeda banget, karena tetap saya isi dengan video-video atau informasi-informasi yang sifatnya memberikan tambahan-tambahan tips, trik, lalu informasi yang akurat ataupun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang benar-benar saya jalankan di dunia perpajakan, dalam tentunya kita bagaimana sih caranya menjalankan kewajiban kita sebagai wajib pajak dalam rangka menghadapi permasalahan yang terjadi. Karena sebenarnya rekan-rekan, kalau kita di lapangan itu kita sudah bicara, kebanyakan teknis lagi sudah kita bicarakan. Ya, kalau kita sudah masuk di lapangan, yang kita bicarakan itu adalah masalah ya bagaimana berhubungan dengan petugas pajak, bagaimana kita menyajikan, bagaimana kalau suatu ketika kita ada kesempatan ditanya oleh petugas pajak, dan dalam bahasa ditanya itu rekan-rekan, itu sebenarnya kita berbicaranya adalah kita di challenge. Ya rekan-rekan, mohon maaf kalau terdengar suara-suara motor atau sebagainya ya gitu ya, karena ruangan saya ini belum kedap suara. Dan rekan-rekan, hari ini saya lagi berkesempatan, saya ini lagi di daerah Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di kampung istri saya. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat lingkungannya berbeda, karena memang ini saya lagi di kampung istri saya, dan kebetulan saya lagi saat ini saya nge-vlognya atau membuat video ini ada di situ. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, tapi memang sebelum kita masuk ke dunia yang real, itu tentunya kita harus tahu hal-hal teknis. Nah, kalau teman-teman kemarin ikutin kelas berikut saya untuk kelas pajak di channel Hendrik Martadinata Haryanto, itu pasti teman-teman terakhir kita sudah tahu, kita sudah membicarakan hal yang paling dasar ya. Kita sudah membicarakan hal yang paling dasar, bagaimana sih caranya kita menjalankan kewajiban perpajakan yang baik dan benar, gitu kan teman-teman ya. Dan kita sudah sepakat bahwasanya caranya menjalankan kewajiban pajak yang baik dan benar itu ada 3 hal. Yang pertama, Anda harus tahu bagaimana itu peraturannya, bukan cuma sekedar tahu tapi juga paham, karena pada saat kita paham itu kita akan banyak menemukan celah-celah atau loophole itu rekan-rekan ya. Lalu yang kedua, kita harus bisa menjaga dengan baik pembuktian-pembuktiannya. Sangat berbahaya sekali rekan-rekan bila pembuktian itu tidak kita jaga dengan baik, sangat berbahaya sekali. Jadi sangat berbahaya sekali rekan-rekan kalau memang tidak bisa kita jaga dengan baik ya pembuktian. Jadi pembuktian itu mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar itu harus Anda jaga dengan baik. Tidak boleh tidak, sifatnya benar-benar wajib. Jadi saya mengulangi terus ya, wajib, sangat berbahaya, karena memang saya pun sebagai manusia dulu pernah belajar, pernah teledor beberapa kali dalam rangka menjaga pembuktian, dan itu impactnya sangat berat secara emosional, karena berarti Anda ditekan, Anda harus mencari, dan secara kredibilitas sebenarnya akan jatuh. Walaupun mungkin orang-orang tetap percaya dengan Anda, tapi mungkin dia akan menjadi lebih hati-hati, tidak sesantai dulu. Kalau dulu sebelum kita pernah membuat kesalahan, orang akan percaya pasti dengan Hendrik mah aman-aman saja, tapi pada saat telah membuat kesalahan dia akan mulai mana Hendrik, buktinya itu adalah menunjukkan bahwa orang sudah mulai hati-hati dengan tata cara kerja kita. Cuman kita terlalu mengambil nilai positif dan jangan pernah menyalahkan diri Anda terlalu jauh, misalkan terbuat kesalahan gitu rekan-rekan ya. Kita ambil hal positifnya aja, dengan klien atau petugas pajak meminta kita bukti-bukti. Hal positifnya adalah kita menjadi lebih kita menjadi lebih tertata, kita menjadi lebih rapi gitu ya, dalam hal menjaga pembuktian dalam dunia perpajakan. Lalu berikutnya rekan-rekan yang perlu kita tahu juga adalah yang ketiga, itu setelah kita menjalankan peraturannya dengan baik dan benar, sampai dengan Anda memahami, sampai dengan Anda menemukan celah-celah itu, lalu Anda juga sudah menjaga pembuktian-pembuktiannya. Yang berikutnya adalah Anda harus bisa melakukan efisiensi banyak caranya rekan-rekan ya. Nanti sepanjang kelas pajak kita akan bicara efisiensi, walaupun memang kita tidak bisa terlalu lama. Kenapa? Karena sekali lagi rekan-rekan, bicara kelas pajak itu nggak bisa terlalu lama ya. Paling saya akan membuat kelas-kelas kita itu 10 menit atau 15 menit atau paling lama di 20 menit itu rekan-rekan, biar ya tetap ada ringan ya. Karena tujuan saya selain saya memberikan kelas gratis, dan saya sangat berharap ilmu saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan tentunya
sudah gratis, ringan gitu, jadi enak diterimanya. Dan ilmu pajak ini sangat penting. Kalau Anda belajar memang butuh effort, butuh tenaga, butuh biaya, dan nggak murah. Kalau Anda ikut-ikut di kelas-kelas itu mungkin Anda bayar dari mulai 2,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah gitu ya. Tapi dengan Anda ikut kelas saya, memang sih waktunya sangat panjang karena kita mencicil dikit-dikit, tapi minimal Anda bisa gratis dan bisa menikmati itu sambil ngopi di rumah. Nah, rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan, jadi mohon selalu subscribe ya channel saya, komen, like, dan share karena itu semua gratis, dan Anda berarti sudah mendukung penyebaran ilmu pajak ya kepada semua masyarakat yang menikmati video-video saya entah sekarang ataupun di kemudian hari nanti. Nah, rekan-rekan, sekarang kita tahu selanjutnya setelah kita tahu 3 hal dasar tadi, mulai dari peraturannya, evidence-nya, lalu efisiensi. Nah, sekarang kita nih sebagai orang warga negara Indonesia itu harus ngapain? Langkah pertama yang harus Anda ambil itu Anda harus ngapain? Yang pertama, rekan-rekan, Anda itu harus menyiapkan diri Anda atau tahu status diri Anda dulu. Jadi di sini rekan-rekan saya akan membagikan sebuah coret-coretan ya. Seperti ini. Rekan-rekan, saya akan membagikan sebuah coret-coretan. Kita rekan-rekan sebagai warga negara Indonesia itu adalah jadi posisi kita, saya menyebutnya kita gitu ya sebagai warga negara Indonesia itu kita tuh pertama itu sebagai apa? Karena kan pertama itu kita sebagai subjek pajak. Sebagai subjek pajak. Nah, subjek pajak itu apa fungsinya atau apa sih kewajibannya? Kita belum ada kewajiban bayar. Jadi subjek pajak itu rekan-rekan, kalau saya boleh tulis di sini, belum ada kewajiban untuk menjalankan, mohon maaf kalau tulisannya kurang jelas rekan-rekan ya, menjalankan kewajiban pajak, belum ada nih. Nah, pertanyaan kedua muncul, subjek pajak itu mulainya dari kapan? Kok tadi Hendrik, lu, bro, apapun sebutannya gitu saya bisa menyebut diri saya, kok tadi saya menyebutkan bahwasanya kita ini sekarang sebagai subjek pajak. Jadi subjek pajak itu sebenarnya mulainya kapan? Nah, subjek pajak rekan-rekan, subjek pajak itu mulainya dari lahir. Jadi pada saat Anda lahir di Indonesia, Anda itu sebagai subjek pajak gitu rekan-rekan. Nah, jadi kita tahu kenapa bayi itu kalau lahir nangis. Kenapa rekan-rekan? Karena dia stres, baru lahir sudah jadi subjek pajak. Stres gitu ya. Jadi jadi memang subjek pajak itu mulai dari kelahiran, tapi bukan ya bayi itu nangis karena ya memang harus nangis. Makanya kalau bayi nggak nangis kan sama dokternya suka dipegang kakinya gitu ya, ditepok-pok pantatnya gitu biar nangis, berarti jantungnya berdetak dengan baik. Nah, jadi kewajiban subjek pajak kita, atau bukan kewajiban, mohon maaf, status subjek pajak kita itu adalah dimulai dari lahir, dari 0 hari. Yang pertama ya, dimulai dari 0 hari atau pada saat lahir di Indonesia. Nah, rekan-rekan, catatannya adalah lahirnya di Indonesia. Ya, kalau Anda lahirnya di luar negeri atau orang negeri yang memang lahirnya di luar negeri, yaitu bukan subjek pajak dalam negeri. Ya, kita bukan bicara warga negara, rekan-rekan, yang beda ya. Kita bisa sebagai warga negara Indonesia, tapi belum tentu subjek pajak dalam negeri. Gitu. Jadi di sini saya menyebutnya adalah sebagai subjek pajak dalam negeri, gitu. Subjek pajak dalam negeri. Atau kebalikannya, bisa jadi dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia subjek pajak dalam negeri Indonesia. Jadi ini saya bicara ini nggak ada hubungannya dengan status keluarga negaraan, tapi saya bicara adalah sebagai status subjek pajaknya. Nah, semua orang yang lahir di Indonesia itu berstatus sebagai subjek pajak dalam
negeri. Nah, nanti kita lihat ke depannya seperti apa, barulah dia apakah akan terus menjadi subjek pajak dalam negeri atau memang kembali atau berubah menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, otomatis kita semua atau teman-teman yang menyaksikan video kita di sini, video saya kali ini, kalau memang Anda berstatus sebagai, maksudnya bukan status, kejadiannya memang Anda punya orang tua yang asli Indonesia, lalu emang Anda lahirnya di Indonesia gitu ya. Nah, di situ sudah otomatis pasti Anda menjadi berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, apakah subjek pajak dalam negeri adalah yang lahir di Indonesia saja? Ternyata enggak. Ada yang kedua. Yang kedua itu apa rekan-rekan? Yang kedua itu adalah subjek pajak luar negeri atau yang akan saya singkat menjadi FPLN gitu rekan-rekan ya. Tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari gitu rekan-rekan. Jadi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari gitu rekan-rekan. Nah, berarti di hari ke-184-nya dia baru berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi contoh gini, saya berikan contoh. Jadi misalkan ini adalah dia adalah SPLN gitu rekan-rekan, SPLN tinggal di Indonesia Nah, dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-183. Nah, di sini status orang ini rekan-rekan ya masih berstatus sebagai subjek SPLN, subjek pajak luar negeri gitu rekan-rekan. Nah, kapan dia menjadi subjek pajak luar negeri? Pada saat di hari berapa rekan-rekan? Teman-teman sudah bisa nebak? Di hari ke-184. Jadi di hari ke-184 disinilah dia baru berubah menjadi statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi di undang-undangnya disebutkan kita rekan-rekan, yang tinggal lebih dari 183 hari ya, dia berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Berarti berubah jadi subjek pajak dalam negerinya itu di hari ke-184. Nah, undang-undangnya melanjutkan dalam 12 bulan. Jadi 183 hari ini, 184 hari atau saya bilang ya, ini diakumulasi dalam 12 bulan rekan-rekan. Jadi boleh lompat-lompat, kan disebutnya 12 bulan ya. Jadi boleh lompat-lompat, boleh misalkan Januari di Indonesia, Februari misalkan di luar negeri lagi, Maret di Indonesia, April luar negeri lagi. Yang penting totalnya dalam 12 bulan itu 184 hari atau lebih dari 183 hari dia berubah menjadi subjek pajak dalam negeri di hari ke-184. Jadi nggak harus ngurus, nggak harus dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ya, karena kurang lebih kan 6 bulan ya. Dia terus berturut-turut tinggal di Indonesia. Itu nggak perlu begitu. Jadi boleh lompat-lompat karena disebutkannya itu adalah dalam 12 bulan, bukan disebutkan 183 hari lebih berturut-turut, bukan begitu ya rekan-rekan ya. Jadi kurang lebih paham ya. Jadi kalau nggak paham teman-teman silahkan tanya di komen dan pasti akan saya jawab. Saya janji pasti akan saya jawab. Nah, ada yang perlu saya jelaskan lagi rekan-rekan. Di undang-undang pajak itu disebutkan ada istilah 12 bulan dan 1 tahun pajak. Apa bedanya? Kenapa saya jelaskan sampai sedetail ini? Karena memang dalam menyikapi undang-undang kita harus detail. Karena kalau sampai salah persepsi, sanksi, dan sanksinya dalam bentuk uang atau hukuman gitu. Jadi pasti nggak enak. Jadi kita harus detail. Bedanya 1 tahun pajak sama 12 bulan itu apa rekan-rekan? Kalau 1 tahun pajak itu pasti bermula dari Januari ke
berakhir ke Desember. Tapi kalau 12 bulan itu bisa dari sekarang misalkan bulan Oktober bisa sampai September gitu, atau misalkan dari Desember ke Januari ke November, atau misalkan dari Februari ke Januari. Jadi 12 bulan itu boleh lompat tahun. Jadi subjek pajak luar negeri tadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari itu boleh lompat tahun, misalkan 2021 ke 2022, yang penting 12 bulan gitu ya, yang penting 12 bulan. Jadi trik dan triknya bagaimana kalau misalkan ada orang yang tidak mau menjadi subjek pajak dalam negeri, ya dibagi aja, yang penting 183 harinya lebihnya itu tidak dalam akumulasi 12 bulan. Jadi diakumulasi misalkan ya dikurangi 180 hari, 182 hari, atau pas 183 hari dia kembali ke negara asalnya, baru setelah di tahun berikutnya, di 12 bulan berikutnya dia kembali ke Indonesia ya. Kalau hitungannya seperti itu tidak akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah sekarang yang terakhir, subjek pajak luar negeri itu ada lagi rekan-rekan, yang terakhir itu apa? Nomor 3-nya adalah subjek pajak luar negeri yang punya niat. Niatnya saya pakai huruf besar ya. Yang punya niat tinggal di Indonesia. Nah rekan-rekan, sekarang niat, kita bicara niat karena niatnya itu saya garis bawahi ya. Nah niat itu siapa sih yang tahu rekan-rekan? Niat itu siapa yang tahu? Jadi contoh misalkan sekarang ini saya nih dengan muka yang santai seperti ini, saya bukan bilang muka yang ganteng seperti ini ya, tapi saya bilang adalah muka yang santai seperti ini. Tapi sebenarnya dari sini saya, setelah saya selesai video ini, saya mau makan, tapi saya nggak menunjukkan kelaparan, saya nggak menunjukkan ada bunyi kerutuk-kerutuk gitu ya. Apakah teman-teman pemirsa tahu bahwa saya niat mau makan? Saya yakin pasti enggak dong. Saya yakin pasti enggak. Nah jadi apakah petugas pajak perlu tahu bahwa SPLN ini punya niat? Jawabannya apa rekan-rekan? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena dari niat ini, kalau oleh petugas pajak bisa ditangkap niatnya atau dibuatkan sebuah peraturan yang mengikat, niat ini berubah menjadi uang, berubah menjadi pendapatan negara. Makanya mengetahui niatnya itu menjadi penting. Kayak seperti contoh misalkan rekan-rekan ada seorang pemancing lagi duduk di tepi sungai gitu kan rekan-rekan, lagi duduk di tepi sungai, dia lagi mancing dengan sebuah umpan dengan sebuah kail yang kosong, lalu ada ikan mendekat, gitu rekan-rekan. Nah si pemancing ini tahu bahwa ikan ini niat mau makan, tahu nih ya, dia sudah berpikir oh pasti mau makan gitu kan. Tapi oleh pemancing ini nggak dikasih umpan, kira-kira ikan ini bakal makan nggak? Enggak juga gitu ya. Jadi memang harus dibuatkan peraturan mengikat. Atau kondisi yang kedua, ikannya mendekat, tapi si pemancing ini nggak tahu niatnya si ikan ini mau ngapain. Gara-gara itu kailnya juga nggak dikasih umpan yang bisa dimakan, akhirnya ikannya pergi ya. Pergi meninggalkan si pemancing tanpa pemancing mendapatkan ikan gitu. Dan akhirnya si pemancing gagal dapat ikan gara-gara dia nggak tahu niatnya. Jadi dengan niat itu rekan-rekan menjadi penting gitu ya, menjadi penting bahwasannya si petugas pajak harus tahu bahwa orang-orang luar negeri ini atau SPLN ini punya niat untuk tinggal di Indonesia. Nah maka itu dibuatkan peraturan agar bisa mengikat. Nah sekarang apakah niat itu bisa dibaca? Susah, karena niat itu tahu cuma Anda atau saya dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Niat di hati, niat istri saya itu saya belum tentu tahu niatnya seperti apa, karena niat itu tuh bisa keluar samudra sedalam masalah Anda ya. Yes. Gitu ya, saudara. Jadi yang perlu
Niatnya itu niat seperti apa sih rekan-rekan? Niat yang tergambarkan atau niat yang terbuktikan dengan sebuah tulisan, perbuatan, atau dokumen gitu rekan-rekan. Contoh orang niat tinggal di Indonesia itu apa sih? Ya, contoh orang niat tinggal di Indonesia itu apa? Misalkan satu, maaf rekan-rekan, saya ganti dulu warnanya ya biar lebih enak. Misalkan satu, dia menikah dengan warga Indonesia. Kira-kira apakah dengan menikah sudah bisa dibilang niat tinggal di Indonesia? Ya mungkin sosok ya rekan-rekan, sosok. Jadi maksudnya belum tentu juga, bisa jadi habis nikah nanti dia kembali ke luar negeri, bisa. Ada yang kedua, setelah nikah ternyata dia bikin KTP. Wah, ini kalau ada orang bikin KTP tanpa dia harus ngomong bahwa dia ingin tinggal di Indonesia, Anda sudah bisa menebak dia pengen tinggal di Indonesia, sudah bisa menebak pasti. Kalau enggak ngapain bikin KTP gitu kan, tanpa kita harus ngomong, tanpa kita harus mendapatkan informasi apa-apa, yang penting kita tahu oh bikin KTP, oh berarti niat nih gitu ya. Yang ketiga, ternyata setelah bikin KTP dia bikin NPWP. Oh ini bukan cuma niat jadi warga negara, tapi menjadi wajib pajak gitu ya. Lalu apa lagi rekan-rekan? Ternyata dia setelah punya KTP, NPWP, bahkan dia bikin domisili gitu, entah domisili rumah atau domisili kantor misalkan, atau bahkan misalkan dia juga nggak nikah, dia nggak punya KTP, dia nggak punya NPWP, tapi ternyata dia bikin kitas ya rekan-rekan. Teman-teman tahu ya istilah kitas ya, surat untuk tinggal jangka panjang di suatu negara, kitas. Niat nggak tinggal di Indonesia? Berarti kalau dia bikin kitas di Indonesia niat. Atau bahkan dia juga nggak bikin kitas, tapi ternyata dia punya kontrak yang mengikat, lebih dari 183 hari. Misalkan David Beckham di kontrak sama Persija, misalkan saja gitu ya, 2 tahun. Berarti David Beckham niat nggak tinggal di Indonesia? Niat dong ya. Masa iya jadi atlet bola jarak dengan Zoom? Kan nggak mungkin kan, tetap dia harus di Indonesia kan. 2 tahun, berarti niat nggak? Niat. Nah sekarang kan yang terakhir yang ingin saya jelaskan, apa perbedaan. Kalau yang nomor 1 sudah jelas ya, untuk subjek pajak yang nomor 1 sudah jelas ya. Sebentar rekan-rekan, saya tandain dulu ya. Jadi kalau untuk subjek pajak yang nomor 1, saya rasa ini sudah jelas, pasti semuanya sudah sangat paham. Orang Indonesia yang lahir di Indonesia dari orang tua yang di Indonesia ya, itu sudah otomatis menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah lalu yang kedua, ini nggak ada hubungannya dengan orang Indonesia, keturunan Indonesia nggak ada, tapi memang dia punya urusan panjang yang mengakibatkan dia harus tinggal lama di Indonesia nih, yang poin nomor 2. Yang poin nomor 2 seperti itu ya, itu juga dia berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah yang bedanya sama yang poin nomor 3 apa rekan-rekan? Yang ini bedanya sama yang poin nomor 3. Yang poin nomor 2 itu belum tentu ketahuan niat ya. Yang nomor 3, yang nomor 2 itu rekan-rekan niatnya ketahuan setelah dia tinggal di hari ke-184. Tapi kalau yang poin nomor 3, dari hari pertama dia sudah ketahuan niat. Jadi bedanya apa rekan-rekan? Kalau yang poin nomor 2, yang ini ya, poin nomor 2, dia berubah menjadi subjek pajak negeri, atau kita anggap dia niat pada saat dia tinggal lebih dari 183 hari atau hari ke-184. Nah tapi kalau yang poin nomor 3 rekan-rekan, itu di hari pertama dia sudah berubah menjadi subjek pajak dalam negeri gitu rekan-rekan. Jadi itu perbedaannya rekan-rekan ya. Nah terakhir sekali, jadi tadi saya terakhir terus tapi nggak bisa habis. Terakhir sekali, kapan kewajiban subjek pajak kita berakhir? Kapan kewajiban subjek pajak kita berakhir? Pada saat meninggal rekan-rekan, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Begitu rekan-rekan. Nah jadi rekan-rekan,
kurang lebih seperti ini ya. Ini aja kita baru ngobrolin masalah subjek pajak aja udah mau 20 menit nih. Jadi kurang lebih begitu rekan-rekan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini itu bisa Anda pahami. Jadi hari ini kita baru bahas tentang subjek pajak ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara kapan subjek pajak ini berubah menjadi wajib pajak gitu. Jadi kelas kita yang kedua berarti insya Allah Senin depan gitu ya. Karena hari Kamis saya akan memberikan informasi atau daily life tentang daily life saya gitu ya. Biar nggak pajak terus nggak belajar terus kan bosan gitu ya rekan-rekannya. Jadi terima kasih rekan-rekan, semoga jelas. Kalaupun ada yang tidak jelas silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di komen dan pasti akan saya jawab sebisa mungkin. Anda boleh konsultasi apapun, Anda boleh nanya apapun. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan video saya sampai dengan selesai. Semoga Anda selalu sehat. Mohon dukungannya terus untuk subscribe, share dan komen ya, dan komen di channel YouTube saya gitu rekan-rekan, agar channel edukasi kita, agar semangat kita untuk berbagi dalam hal ilmu itu bisa terjaga dengan baik dan bisa tersebar dan bisa berjalan YouTube saya ini dengan umur yang panjang. Jadi terima kasih rekan-rekan, mohon maaf atas suara-suara yang mengganggu. Semoga teman-teman tetap sehat, selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, keep positif, keep healthy, keep life, dan keep learn. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.